Lagi-lagi Jokowi dituduh sebagai dalang kriminalisasi Anies Baswedan. Ya, sebelumnya Hasto Kristianto membocorkan kalau Jokowi adalah otak dari kriminalisasi Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Dan Pak Jokowi merespon santai, dan inilah pernyataan Pak Joko Widodo ketika ditanya wartawan. Presiden ke-7 Joko Widodo merespon santai penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun saat disinggung namanya diseret-seret dalam penetapan tersangka tersebut. Ditemui di Gedung Geraha Sababwana Sumber pada Rabu 25 Desember 2024, Jokowi meminta agar segala proses hukum atas kasus Hasto Kristianto dihormati. Sembari melempar tawa, Jokowi pun menjawab terkait namanya yang masih terus dikaitkan dalam perkara yang menjerat Hasto. Jokowi mengaku dirinya sudah pensiun dan purna tugas. Diketahui bahwa nama Jokowi dianggap PDIP ada kaitannya dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah karena politisasi. Ia juga menyinggung soal Jokowi. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas ya, hormati seluruh proses hukum yang ada. Udah. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat Pak, masih dibawa-bawa Pak. Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Udah, purna tugas pensiunan nggak tahu. Itulah tanggapan Pak Joko Widodo ketika ditanya oleh wartawan terkait nama-namanya dibawa-bawa terkait kriminalisasi Anies Baswedan. Ya, Pak Joko Widodo telah pensiun dan sudah purna tugas. Tentu saja hal ini tidak relevan mengaitkan dengan Pak Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Hasto Kristianto telah membocorkan rahasia mengenai kriminalisasi Anies Baswedan, dan inilah Hasto Kristianto. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Ya, Pak Prabowo model bersih-bersih sampah negara. Dugaan korupsi Formula E Jakarta segera ditindaklanjuti sebagaimana yang disampaikan oleh Hasto Kristianto yang mengakui akan mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan inilah berita. Roti 400.000 sudah ditangkap. Kini kode Tamiya, mobil balap Formula, siap-siap aja. Terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ekspos yang lalu oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu, karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan Itulah pernyataan KPK yang terdahulu di mana mengatakan bahwa kasus Formula E tetap dilanjutkan, tidak terpengaruh dengan perubahan pergantian pemimpin negara, dikarenakan KPK adalah lembaga independen. Atas bocornya dikabarkan kalau Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana disampaikan oleh Hasto Kristianto yang mengatakan adalah sebagai kriminalisasi. Warga langsung menunggu, sangat antusias menunggu kasus Formula E ditindaklanjuti oleh KPK. Bapak Jokowi tadi Minggu tanggal 3 Maret tadi pagi saya kan sama teman-teman olahraga di Senayan. Pulangnya Pak, saya lewat gedung DPR MPR. Saya pikir ada demo yang mau majulin Pak Jokowi itu.
Ternyata kagak ada Pak Jokowi, kagak ada demo. Tadinya kalau ada, saya mau nonton, lumayan buat hiburan. Kagak ada, kagak ada demo Pak Jokowi. Oh ya Pak Jokowi, saya bisikin, jangan denger orang lain. Jangan dengar orang lain ya Pak, saya bisikin. Pak, dorong KPK. KPK didorong Pak, kasus itu loh Pak, Formula E itu loh Pak. Tolong Pak, diteruskan Pak. Kasus Formula E itu tolong didorong, koruptor-koruptor maling uang rakyat itu Pak. Itu biar masuk penjara. Siapa tahu ada yang nyut. Oke. Mahfud MD juga berpendapat kasus Formula E bila ditindaklanjuti pada saat Pilpres kemarin, tentu saja hal ini akan menjadikan Anies Baswedan bisa mengakui kalau dia dikriminalisasi, sehingga kalau menurut saya bisa memenangkan Anies Baswedan dikarenakan Anies Baswedan mendapatkan simpati warga masyarakat dengan kata-kata kriminalisasi. Namun demikian, sekarang Pilpres telah usai dan tentu saja kasus itu akan berlanjut, dan inilah pernyataan dari Pak Mahfud MD. Kita dengarkan sama-sama. Formula itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan fisikopolitis lagi. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, fisikopolitis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar, kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN itu undang-undang olahraga tertentu. Itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa indikasinya sangat kuat sekali Anies Baswedan akan dijerat oleh KPK dikarenakan menggunakan dana APBD untuk kegiatan Formula E. Dana yang bisa dibiayai oleh APBD adalah yang dicintai oleh warga masyarakat seperti sepak bola. Demikian kata Mahfud MD. Sirkuit yang dibuat Anies Baswedan diperkirakan akan mangkrak. Hal inilah yang bisa menjadikan Anies Baswedan jadi tersangka. Formula E, pilih jalan raya, negara rugi, bangun sirkuit Anies Baswedan. Dan kita dengarkan kabar mengenai sirkuit yang dibuat Anies mangkrak. Formula E, pilih jalan raya, negara rugi, bangun sirkuit. Dan inilah kabarnya. Sirkuit Ancol kebanggaan Anies bakal mangkrak. Bos FIO perintahkan balapan pakai sirkuit jalan raya. Ratusan miliar terbuang percuma. 2024 kita kemungkinan besar, tadi sudah kita bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street sirkuit dalam kota. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud yang juga Ketua Steering Komite SC Formula E tahun ini bicara soal kemungkinan Formula E di 2024 mendatang tak digelar di sirkuit Ancol lagi. Bamsud menyebut Formula E 2024 diwacanakan digelar di street circuit dalam kota Jakarta. Kata Bamsud pada wartawan Selasa 14 Maret, seperti dilansir dari laman Warta Kota, 2024 kita kemungkinan besar tadi kita sudah bicara dengan Alberto Longo ataupun Pak Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol, tapi kita street circuit dalam kota. Nah, ini lebih menarik. Bamsud pun mengatakan jika negosiasi penyelenggaraan Formula E di street circuit dalam kota itu cocok, akan dikontrak hingga 2030. Namun ia mengaku tengah fokus untuk menyelenggarakan Formula E 2023. Sementara
yaitu Ketua Organizing Committee atau OC Formula E tahun ini, Ananda Mikola mengatakan rute untuk street circuit dalam kota 2024 masihlah dikaji. Ia menyebut salah satu rute lokasi yang berpotensial adalah kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Waduh, lah terus sirkuit Formula E di Ancol buat apa dong ke depannya? Padahal bisa di jalan umum. Lalu kenapa Anies malah bangun sirkuit yang kualitasnya buruk dengan buang-buang APBD? Atau jangan-jangan setelah FIO sidak beberapa waktu lalu, bos FIO tahu kondisi sirkuit yang bahkan atap tribun penontonnya nggak ada, lalu Pendukung anak Abah atau Anies Baswedan mengklaim bahwa saking takutnya rezim ini kepada Anies Baswedan dijegal sana sini. Dan inilah kabarnya ketika Anies datang. Pak Anies, hari ini akhirnya datang juga nih Pak. Iya dong. Kemarin oke kan nggak belum pasti tuh Pak. Hari ini datang sama siapa aja Pak? Udah lama punya tiket kita. Oh, udah lama punya tiket ya? Oh, Kelas apa ini Pak? Ini grandstand ya Pak ya? kenapa bukan yang VIP Pak? Bukan VIP atau apa gitu Pak? Ada Itulah video di mana pendukung Anies Baswedan mengatakan bahwa rezim ini ketakutan kepada Anies Baswedan. Bukanlah hal yang terbalik, di mana Anies Baswedan sekarang sudah ketakutan, di mana KPK akan menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi Formula E. Sebelumnya Anies Baswedan juga bercerita mengeluh ya, di mana penyelenggaraan Formula E di Jakarta aspal pun tidak ada yang mau jual ke mereka, ke Anies Baswedan maksudnya. Mereka takut dan jahat sekali, demikian kata Anies Baswedan. Dan coba kita dengarkan pernyataan Anies Baswedan yang istilahnya itu ngeluh begitu ya, terkait daripada Formula E. Boleh cerita nih kayak gini, kaget. Ini cerita tentang bagaimana kerumitan itu terjadi. Wow, Pak Kiai Munif cerita tentang Formula E. Saya cerita Formula E sedikit boleh? Boleh ya? Pas mau bikin aspal, saking kita itu diblok sama semua. Penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Lo coba gimana? Kita mau beli loh ini, bukan minta sumbangan loh. Kita ini mau beli, yang punya itu tidak mau menjual, dan semuanya juga bilang minta maaf sekali, kami nggak berani jual, nggak bisa jual. Apa itu bukan aspal polos, aspal yang sudah dicampur. Panjenengan sedaya pasti tahu apa semen yang dicampuran kalau untuk cor-coran itu kan sudah dicampur semen, pasir, batu. Nah ini aspal yang sudah dicampur begitu, itu tidak mau dijual. Jadi insinyur-insinyur yang mengerjakan itu harus membuat sendiri, beli aspal curahnya yang lengket itu, cari pasirnya, cari limnya, cari batu kerikilnya, semua cari sendiri-sendiri, terus diaduk sendiri untuk jadi aspal untuk dipasang. Lah itu beli limnya aja harus ke Jerman, karena ada spesifikasinya khusus. Karena ini aspal untuk balapan mobil, bukan aspal untuk di jalan-jalan biasa. Mencari lalu tidak punya molen untuk ngaduk aspal, yang punya itu molen untuk ngaduk semen. Nggak punya molen untuk ngaduk aspal. Dicarikan semua, waktunya mepet, hitungan kita tidak mungkin nyanda untuk membangun seluas itu, sepanjang itu. Semua kerja siang malam mencari campurannya, mencari komposisinya itu. Akhirnya ditemukan semuanya, dikerjakan, dan ketika mengerjakan 3 molen rusak. Karena molen itu biasa dipakai untuk semen, dipakai untuk aspal, lebih lengket daripada semen. Ngaduk itu rusak. Sampai 3 kali molen raksasa itu. Jadi bukan molen kontraktor kecil itu. Molennya itu kira-kira sebesar tenda ini. Molen itu jebol 3 kali. Dah akhirnya dipasang, digelar, selesai. Ketika sudah selesai, datanglah tim dari Inggris menilai aspalnya. Kita semua deg-degan karena aspal ini campurannya bikin sendiri.